warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Aini dari Universitas Terbuka UPBJ Serang ingin mempraktikkan mata kuliah praktek IPA di SD. Saya akan mempraktikkan modul 9 kegiatan praktikum 2 tentang alat semesta. Yang pertama, panas matahari ya. Di sini alat dan bahan yang dibutuhkan itu ada 2 tempat air yang sama ukurannya. Terus termometer ada ya 0 sampai 100. Terus lempeng plastik transparan ada, stopwatch aku makainya HP, sama luxmeter bila ada ya, tapi di sini aku tidak pakai luxmeter. Lanjut cara kerjanya. Yang pertama, isilah kedua air dengan air dingin yang sama banyaknya. Nih udah aku isi ya, teman-teman bisa dilihat, kelihatan nggak? Diisi sama banyaknya. Lalu ukur dengan termometer suhu dingin tersebut, catatlah dalam lembar pengamatan. Sekarang aku ukur ya teman-teman. Sudah ya, catat 31,7 ini. Sama teman-teman, 31,7. Lanjut. Sekarang tempatkan kedua tempat air tersebut di bawah langsung sinar matahari. Nah, ini kita bawa ke bawah sinar matahari ya teman-teman. Nih, tadi kita sudah mendapatkan air di bawah sinar matahari langsung ya. Lanjut, tempatkan lempeng plastik transparan di atas satu tempat air dengan jarak 10 cm dari permukaan air. Dalam tempat air susunlah alat dan bahan tersebut seperti gambar berikut nih. Ini ya. Terbang. Which? Kita masukkan termometernya. Nanti kita amati setiap 30 menit ya. Bunyi ya? Selama 30 menit ya. Kita mulai 30 menit. Teman-teman bisa lihat 30 menit ya. Lihat di sini. Siapa 30 menit. Wih, kakak. Ini. Sekarang. Stop. Ini udah 30 menit ya teman-teman. Coba kita cek suhunya. Dari on ya. Udah 33,0. Tadi yang pertama sebelum dipanaskan 31,7. Teman-teman, untuk praktek selanjutnya yaitu tentang gerhana matahari dan bulan. Nah, berikut adalah alat yang dibutuhkan. Yang pertama ada bola pingpong. Bola pingpong yang kita gunakan sebagai bulan. Berikutnya, bola yang berdiameter 10 cm akan kita gunakan sebagai bumi. Nah, yang terakhir ada senter. Senter ini kita akan gunakan sebagai matahari.
Pada percobaan kali ini, kita akan melakukan percobaan atau praktek mengenai gerhana matahari terlebih dahulu ya teman-teman. Yang pertama, kita letakkan posisi bahan dan alat seperti ini yang sudah kita sebutkan tadi ya alatnya. Kita ketahui bahwa bulan akan selalu mengelilingi bumi. Nah, ketika posisi bulan tepat berada pada garis lurus antara matahari dan bumi, dan bulan berada di tengah-tengahnya, maka hal itu akan menyebabkan terjadinya gerhana matahari, di mana cahaya matahari yang seharusnya sampai ke bumi akan terhalang oleh bulan. Nah, pada bagian sisi bumi yang seharusnya siang akan menjadi gelap karena adanya gerhana matahari. Nah, pada bagian yang gelap ini disebut penumbra. Umbra. Pada bagian gelap disebut umbra ya teman-teman. Sedangkan bagian yang terkena cahaya samar-samar ini dinamakan penumbra. Pada percobaan kedua, kita akan melakukan percobaan mengenai gerhana bulan. Ketika bulan berevolusi mengelilingi bumi dan dia berhenti pada tepat di garis lurus dan sejajar dengan bumi dan matahari, di mana letak bumi berada di tengah-tengah antara matahari dan bulan, maka hal itu akan menyebabkan gerhana bulan. Nah, gerhana bulan ini dikarenakan karena bulan sama sekali tidak terkena sinar matahari. Ini di belakang ya teman-teman, tidak terkena sinar matahari karena terhalangnya oleh bumi yang berada di tengah-tengahnya, sehingga bulan tertutup dan sama sekali tidak terlihat keberadaannya. Nah, bagian gelap ini dinamakan umbra teman-teman. Dan bagian yang terlihat bayangan samar-samar dinamakan penumbra ya. Sekian percobaan praktek gerhana dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.